Izinkan saya menjelaskan buku dari Sayyid Mujtaba Musawi yang berjudul Roadmap to God atau Perjalanan Menuju Tuhan. Ini kurang lebih hampir sama dengan judul buku dari Jaldin Rahmat yang berjudul Road to Allah. Cuman ini relatif tebal dan agak sulit dicerna. Beda dengan buku Kang Jalal yang relatif lebih ringan dan dipenuhi berbagai kisah-kisah sofistik sehingga kita lebih ngalir membacanya. Nah, Roadmap to God ini di dalamnya menjelaskan tentang peta perjalanan. Nah, peta perjalanan apakah itu? Yaitu peta perjalanan yang memandu kita untuk kembali kepada Tuhan atau dalam perjalanan kita menuju Tuhan. Nah, adapun peta yang dimaksud adalah Al-Quran sebagai dalil nakli dan akal sebagai dalil aklinya. Nah, dua peta ini yaitu Al-Quran dan akal yang kemudian memandu kita kepada perjalanan menuju Tuhan. Nah, akal kemudian terbagi lagi ke dalam akal lahir dan akal batin. Apa itu akal lahir? Akal lahir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara akal batin adalah akal yang ada dalam diri setiap manusia, ya akalnya kita gitu. Nah, adanya akal lahir ini dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat akal batin, yaitu akal kita yang terpatri dalam diri kita masing-masing, semakin terbantu dalam perjalanan menuju Tuhan. Kenapa? Karena si akal lahir ini dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma turun lagi untuk mengajarkan tentang misi-misi kenabiannya, untuk mengajarkan kepada kita bahwa gini loh cara untuk menuju Tuhan, gini loh cara untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga akal batin ini terbantu karena adanya akal lahir yang sudah pernah sampai kepada Tuhan. Jika Al-Quran adalah peta kita secara tekstual, akal lahir ini merupakan atau Nabi merupakan peta kita secara kontekstual karena dia sangat konteks, dia adalah Al-Quran yang berjalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun bekal perjalanan kita itu adalah akhlak yang baik. Tetapi akhlak yang baik itu bisa berdiri dari perilaku apa saja gitu. Apakah akhlak itu sesuatu yang ujuk-ujuk langsung ada, atau ternyata sesuatu yang sifatnya ikhtiari, sesuatu yang perlu kita perjuangkan, sesuatu yang perlu kita struggling terhadapnya. Nah, akhlak itu sendiri dapat kita definisikan sebagai adab secara repetitif. Oke, adab secara repetitif. Nah, akhlak itu bermula dari pikiran. Pikiran merupakan tindakan kita secara batin yang ada di ruang internal kita ini. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai pikiran. Sementara perbuatan itu juga tindakan, tetapi sudah secara lahir, sudah dibadankan perbuatan itu. Makanya dia disebut sebagai tindakan secara lahir. Nah, kebiasaan itu adalah akumulasi tindakan kita. Jadi kebiasaan itu adalah ada kebiasaan pikiran, ada kebiasaan yang sifatnya perbuatan ya. Kebiasaan pikiran ya cara habit berpikir kita. Sementara kebiasaan perbuatan adalah perbuatan atau tindakan yang diulang-ulang meskipun tanpa kesadaran. Contoh ketika kita bangun pagi, itu sudah karena kita terbiasa, kita pergi ke kantor atau ke sekolah, ke kampus, itu karena kebiasaan, tanpa perlu kesadaran, tanpa perlu kita kekusyukan. Itu yang kemudian disebut sebagai kebiasaan atau habit. Berbeda dengan adab juga merupakan tindakan yang repetitif atau tindakan yang diulang tetapi disertai kesadaran. Sehingga sholat misalnya bisa jatuh kepada kebiasaan jika kita mengulanginya tanpa kekhusyukan, bisa juga justru meningkat menjadi sebuah adab jika kita mengulanginya dengan kesadaran yang tertambah. Nah, akhlak kemudian lahir dari adab kita secara repetitif. Jadi akhlak itu adab secara repetitif. Inilah bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun penghambat perjalanan kita adalah seluruh dosa-dosa besar. Walaupun di dalam buku ini hanya disertakan beberapa dosa-dosa besar yang sering diulang dalam hal ini, misalnya takabur, ujub, ria. Ini juga yang dijelaskan dalam bukunya Kang Jalal Road to Allah.
Tetapi kalau mau secara holistis dijelaskan, seluruh dosa-dosa besar adalah penghambat perjalanan menuju ilahi itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang diancamkan siksa neraka terhadap pelakunya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan rujuk buku dari Ahmad Hussein Dastegib yang berjudul 50 Dosa Besar Penghancur Amal. Nah, jika kita telah mengetahui peta perjalanan, penghambat perjalanan, siapakah teman yang dapat membantu kita dalam mengarungi perjalanan ilahi? Nah, teman perjalanan adalah akhlak-akhlak yang mana kemudian termanifestasikan ke dalam sikap lahir kita setiap hari. Ada beberapa sikap-sikap yang dicontohkan dalam buku ini yang bisa menjadi teman perjalanan kita. Salah satunya yang pertama adalah menghargai. Bagaimana kita menghargai pemberian orang lain sekecil apapun pemberian tersebut. Yang kedua adalah sabar. Sebagaimana definisi sabar yang diungkapkan oleh Syed Ali Khamenei bahwa dalam bukunya yang berjudul Dahsyatnya Iman dengan Sabar. Sabar itu didefinisikannya sebagai ketahanan atau resistensi terhadap rintangan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan. Nah, teman yang ketiga adalah disiplin. Jika kita telah sabar melakukannya setiap hari, sabar itu pada gilirannya membentuk sebuah sikap disiplin. Nah, yang keempat adalah kemandirian. Kemandirian yang dimaksud sini adalah tidak menggantungkan segala pengharapannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samad, atau tiadanya tempat bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, teman perjalanan adalah berteman dengan orang yang berakal. Nah, berteman dengan orang yang berakal itu sering kita dapati dengan duduknya kita di majelis-majelis ilmu atau duduknya kita dengan buku gitu. Nah, bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu beratsar bahwa teman yang paling baik adalah buku, karena dengan buku pikiran kita akan terus merasakan ketenangan. Nah, yang keenam adalah kepercayaan dirinya tidak berlebihan, atau dalam artian ini adalah overconfidence atau bisa jatuh kepada kesombongan, namun tidak juga berkekurangan atau minder atau dia rendah diri. Kita dituntut untuk rendah hati tapi tidak untuk rendah diri. Nah, yang ketujuh, rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berbarengan dengan yang kedelapan, yaitu rasa harapnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut di sisi lain terhadap kemaha kuasaan Allah, tetapi dia harap di satu sisinya lagi terhadap kemaha kasihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut terhadap kemaha perkasaan dan dia berharap kepada kemaha lembutan Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman perjalanan yang dapat mengantarkan kita dalam roadmap to God atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di